Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya sedang bersama seorang siswa untuk praktek coaching. Bisa perkenalkan diri dulu? Perkenalkan, nama saya Made Fitrianti dari kelas 11 MIA 2. Ya, baik, kita mulai saja. Saya ingin tanyakan apa permasalahan yang kamu rasakan saat ini dalam belajar di kelas? Kesulitan dalam perhitungan seperti fisika, matematika, dan kimia. Baik, jadi kita fokus kepada pelajaran perhitungan saja ya. Sekarang apa yang kamu harapkan dari hasil perbincangan kita pada hari ini? Saya ingin mendapatkan solusi untuk bisa lebih memahami tentang perhitungan. Ya, baik kalau begitu Bapak ingin tanya-tanya lagi tentang apa-apa yang berhubungan dengan materi perhitungan. Kamu bisa ceritakan bagaimana kesulitanmu? Kesulitannya seperti misalnya matematika atau fisika, kadang-kadang itu kayak susah untuk memaparkan cara mencari jawabannya karena kurang fokus juga dan mengerti. Kurang fokus dan mengerti. Bisa lebih spesifik, misalnya kesulitannya itu dalam bentuk seperti perhitungan yang bagaimana itu? Misalnya perhitungan pecahan. Oh ya, pecahan ya. Ya, kadang pecahan itu kan ada pecahan biasa, desimal dengan campuran. Kalau misalnya pelajaran yang menggunakan variabel-variabel seperti aljabar, misalnya pakai X, Y, atau A, B, C, itu bagaimana? Apa sudah bisa dikuasai seperti itu? Belum terlalu. Belum terlalu. Jadi itu termasuk masalah juga ya? Iya, Ya. Oke, kemudian kira-kira solusi yang kamu pikirkan untuk bisa memecahkan masalah-masalah yang kamu hadapi itu apa saja? Seperti misalnya mencari beberapa contoh atau soal dari YouTube atau Google. Mencari YouTube atau Google. Sudah pernah dilakukan? Sudah ya. Kalau di YouTube yang kamu dapatkan apa? Sebuah pembahasan yang rinci, yang dari awal sampai akhir dijelaskan secara spesifik dengan jelas. Ada kesulitannya kalau pakai YouTube? Ada. Apa itu? Seperti misalnya kalau ada yang kita tidak mengerti, kita tidak bisa langsung tanyakan pada yang di YouTube. Oh, begitu. Nah, sekarang kemudian kira-kira prioritas apa yang kamu inginkan, tujuan utama apa yang ingin kamu dapatkan setelah permasalahanmu ini terselesaikan? Apakah ingin bisa lebih gampang memahami pelajaran begitu atau bagaimana? Lebih gampang memahami pelajaran itu, Pak. Ya. Apalagi? Dan tahu bagaimana caranya, misalnya Menjawab soal dari awal sampai akhir penyelesaian. seperti itu. Selanjutnya strategi atau cara ya, apa yang selain YouTube tadi kan kamu sudah mengatakan belajar dari YouTube, dari Google, kemudian strateginya ya untuk melaksanakan itu, pembagian waktunya bagaimana? Misalnya di sekolah kan belajar di sekolah, kemudian di rumah ada banyak mungkin kegiatan-kegiatan di rumah selain waktu belajar. Strategi yang kamu lakukan seperti apa kira-kira? Saya akan belajar ketika saya memiliki waktu luang. Waktu luang ya. Itu strateginya. Selanjutnya kalau waktu luang itu kan kadang ada gangguan ya. Kadang ada gangguan, misalnya disuruh membantu orang tua atau misalnya seperti itu, sehingga proses belajar itu kan terganggu ya. Kalau seperti itu. Nah, sekarang antisipasinya. Saya
saya akan membantu dulu dan menyelesaikan semua pekerjaan lalu kembali untuk belajar. Seperti itu. Kalau di pelajaran di sekolah itu kan ada pelajaran macam-macam ya, ada perhitungan, ada yang tidak bukan perhitungan yang berupa teori-teori. Pelajaran mana yang paling bisa kamu kuasai? Pelajaran tentang teori. Tentang teori. Jadi kalau perhitungan sulit begitu. Iya, agak sulit dipahami. Sebenarnya kan perhitungan itu kan ada dasar-dasar perhitungan penjumlahan, pengurangan, perkalian. Kan itu saja dasar-dasar utamanya. Nanti kan kalau di fisika, kimia itu kan ada rumus-rumus. Itu yang paling bisa kamu lakukan ya, jangan yang tidak bisa. Yang kamu sudah kuasai di perhitungan itu di mana kira-kira? Di bagian penjumlahan, pengurangan. Kalau rumus-rumus kamu bisa hafal semua? Tidak terlalu Pak, hanya sedikit. Tidak sedikit. Jadi untuk pelajaran perhitungan itu kan intinya rumus ya. Rumus itu harus dikuasai. Ada rencana atau solusi yang bisa kamu terapkan untuk menghafal rumus-rumus? Solusinya Pak? Iya, solusinya supaya kamu bisa hafal rumus-rumus itu. Dengan cara nanti misalnya setelah guru menjelaskan di sekolah, kita ulangi pada saat di rumah dengan cara mencari di media sosial, misalnya Google, bagaimana caranya agar kita bisa memahami lebih cepat tentang rumus ya, tentang perhitungan. rumus. Oke, jadi itu rencana yang cukup bagus ya. Jadi memang seperti itu. Rumus itu tidak bisa kita hafal satu kali, misalnya hafal rumus ini langsung dihafal seperti menghafal Pancasila, seperti itu tidak bisa. Tapi harus kita sering latihan-latihannya. Latihan-latihan. Jadi itu yang dari sekolah sampai di rumah di latihan lagi. Dengan sering latihan maka rumus itu dengan sendirinya akan terhafal, dan itu harus dihafal ya, harus dihafal rumus. Nah, kemudian perhitungan itu sering latihan, kalau tidak sering latihan sulit. Selanjutnya siapa kira-kira yang bisa membantu kamu dalam proses belajar di sekolah atau di rumah? Kalau di sekolah bisa teman dan guru, kalau di rumah bisa orang tua. Ya. Selama ini teman-temanmu bagaimana bisa membantu kamu dalam belajar? Bisa Pak. Bisa ya? Bisa. Artinya ada juga teman-teman yang sudah menguasai, yang sudah paham, bisa saling berbagi begitu ya? Iya. Ya, jadi seperti itu kalau di sekolah jangan malu untuk bertanya sama temannya. Kalau ada temannya yang sudah bisa kerjasama, saling belajar bersama. Kalau sama guru? Kalau guru kita misalnya ada kesulitan yang kita tidak tahu, kita catat dulu, nanti baru kita ajukan pertanyaan kepada gurunya. Begitu. Jadi sudah tadi untuk dengan teman, dengan guru. Kalau orang tua bagaimana bisa membantu kamu dalam belajar? Bisa membantu dalam fasilitas, misalnya kuota untuk belajar di YouTube atau Google, atau bisa juga membantu dalam peralatan sekolah, misalnya buku, pulpen, seragam. Oke, baik. Jadi tadi ini kita sudah bahas bagaimana cara kamu mengatasi masalahmu. Tadi kamu sudah sebutkan belajar melalui media, Google, YouTube, kemudian juga bertanya sama teman yang sudah bisa, kemudian sama guru. Kemudian pelajaran perhitungan, tadi kesulitan yang kamu hadapi adalah menghafal rumus ya, menghafal rumus. Nah, tadi solusi yang Bapak berikan itu adalah kamu sering latihan untuk mengerjakan soal-soal yang berhubungan dengan rumus-rumus, sehingga dengan sendirinya nanti rumus bisa dihafal. Bisa diterima itu? Bisa Pak. Ya, jadi apa yang bisa kamu simpulkan dari perbincangan kita? Untuk
untuk lebih giat lagi belajar dan selalu mengulang materi yang telah diberikan oleh guru. Selalu giat belajar, mengulang materi yang diberikan oleh guru. Iya, Bisa kamu komitmen untuk tetap untuk melaksanakan apa yang kamu rencanakan itu? bisa Pak. Bisa ya? Bisa. Jadi karena kamu sudah membuat rencana seperti itu, maka rencana itu harus dilaksanakan secara konsisten ya, secara konsisten. Kapan kira-kira mulai dilaksanakan? Mulai dari sekarang Pak. Mulai dari sekarang ya. Bagus, jadi sebuah komitmen yang cukup bagus akan dikerjakan mulai dari sekarang. Jadi kamu sekarang sudah bisa menentukan sendiri apa tadi bagaimana menyelesaikan permasalahanmu yang berhubungan dengan mata pelajaran yang berupa perhitungan ya. Yang berupa perhitungan. Bagaimana perasaanmu sekarang setelah bisa menemukan sendiri solusi untuk menghadapi kesulitan itu? Merasa lebih lega karena sudah mendapatkan solusi yang kita cari-cari dari selama ini untuk memahami dan bagaimana caranya kita biar lebih bisa dalam perhitungan. Oke, jadi bagaimana pertemuan kita hari ini? Apa sudah cukup atau masih ada yang ingin ditanyakan lagi? Sudah cukup Pak. Sudah cukup. Oke, terima kasih. Kalau begitu silahkan kembali ke kelas. Ya, Pak.